Halo semuanya, apa kabar? Dengan saya Figra Syahardani di Business Insight Talk. Tamu saya pada hari ini adalah seorang pengusaha mikro yang baru saja merintis bisnisnya dan yang pada era pandemi COVID sangat terdampak dan bahkan hanya bisa berhasil menjual 1 atau 2 porsi saja setiap hari. Mari kita dengarkan bincang-bincang bersama Faiz Naufal Habibi, pemilik dari makaku.id. Selamat siang, Faiz, apa kabar? Selamat siang Bu Evi, Alhamdulillah baik. Bu Evi apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga kita semua sehat-sehat ya, Amin. terutama di masa pandemi yang seperti Iya, ini. betul. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sama. Amin. Oke, Faiz, boleh dong ceritain sedikit nih, kamu Hmm. kamu sebetulnya sekarang lagi ngapain sih gitu? Hmm. Bisnismu ini gimana nih? Kok bisa gitu berpikir sampai ke situ? Silakan, Iya, Faiz. iya, Madam. Jadi sekarang ini saya lagi ngembangin bisnis ya, lagi ngembangin bisnis yang kebetulan udah setahun berjalan, cuma sempat stop beberapa bulan. Terus dengan adanya pandemi corona ini, mau nggak mau saya jadi karena stay di rumah, kebanyakan stay di rumah, akhirnya saya jalanin lagi bisnisnya, terus saya kembangin sekarang dengan konsep yang agak berubah mengikuti mengikuti situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Oke, bisnis apa nih namanya? Makaku mie ayam kuah kaldu ya. jadi Makaku mie ya ayam kuah kaldu. Oke, terus. jadi kepikiran buat ide bisnis ini Mhm. kebetulan karena kan ngelihat banyak mie ayam ini kan udah kayak jadi makanan yang nggak bisa dipisahin sama masyarakat Indonesia, terutama kan di mana-mana ada. Terus gerobakan, banyak kan gerobakan gitu buat sarapan, buat makan siang, banyak banget. Nah, kita kepikiran gimana caranya kita mau bikin mie ayam yang sama, maksudnya mie ayam juga, tapi dengan packaging serta rasa yang agak berbeda gitu, yang lebih ke lebih ke masuk ke semua golongan lah, terutama anak-anak muda gitu kan, karena apalagi sekarang sekarang ini kan anak-anak muda itu kayak pengen banget nyobain sesuatu yang baru gitu, yang baru, apalagi kita kan maksudnya sesuatu yang lama tapi kita konsepin ulang gitu. Oke, konsep konsep barunya tuh kayak apa? Jadi tadi kamu Ah. bilang yang berbeda gitu. Nah, Hmm. diferensiasinya dari Makaku ini apa? Buat sekarang ini kan kita mengikuti situasi dan kondisi, Madam. Hmm? Jadi bisnisnya ini dengan bisnis modelnya ini model sedekah, bisnis model sedekah. Hmm. Nah, Jadi apa namanya? Tadi sebelum kita masuk ke sana, tadi kamu sempat bilang bahwa uh, bisnisnya mie ayam yang berbeda dari yang lain gitu ya. hmm, Nah, ya, bedanya itu ada di mana? Kan mie ayam tuh udah pasti ada bakminya, ada hmm, baksonya, ada hmm, pangsitnya gitu ya. ya. Yang udah lazim gitu. Apa yang memberikan apa namanya? Touch yang berbeda Oh, dari oke. mie ayam kamu? Nah, yang paling kita tonjolin dari mie ayam kita ini adalah kuah kaldunya. Karena sesuai dengan nama mie ayam kita, mie ayam kuah kaldu. Jadi kuah kaldunya ini benar-benar dibuat dari tulang ayam kaldunya itu diambil, beberapa sayuran seperti seledri, juga wortel, onion gitu kita campurin semua Mhm. sehingga jadilah yang namanya kuah kaldu ayamnya itu berasa banget gitu. Oh, jadi Terus kamu diferensiasinya ada di kuahnya. ya ada di kuahnya. Oke. Nah, semakin ke sini saya nyoba buat inovasi lagi. Mhm. Akhirnya ketemu ayamnya itu kita bumbuin dengan bumbu-bumbu yang berbeda gitu, mantap. Heeh. Jadi apa namanya itu yang membuat diferensiasinya Iya. kamu ya. Oke,
Faiz, ketika kamu bikin apa namanya Makaku ini, apa yang mendorong kamu sehingga kamu secara pribadi gitu ya, ada hubungannya kah dengan talent kamu sebelumnya, dengan proses kamu belajar sebelumnya dan proses pengalaman-pengalaman di luar negeri? Ada hubungannya nggak dengan kamu kepengen buka Makaku ini? Ada banget, hubungannya ada banget. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Kok bisa Ya, sampai begitu? karena kan pertama background saya di kuliah di Podomoro University itu kan backgroundnya bisnis perhotelan dan kebetulan ngambilnya di culinary art. Kemudian sempat magang di dua tempat di hotel-hotel hingga terbentuklah yang namanya rasa pengen buka sesuatu yang berhubungan dengan masakan gitu. Oke. Jadi emang itu kesukaan kamu dari situ ya, passion Ya, kamu dari situ ya? ya betul banget. Jadi Wow. pengen banget gitu bikin create something gitu yang bisa bisa dinikmatin banyak orang. Oke, oke. Lalu kamu nggak kepengen kerja gitu? Kerja sempat kerja. Kemudian emang di tempat kerjaan ini kan niatnya juga buat nyari pengalaman dan nyari ilmunya gitu. Jadi Oke. apa yang saya dapetin, saya tanemin, terus saya praktekin lagi gitu. Oke. Oke. Nah, Faiz, dari cerita kamu barusan bahwa kamu memang punya background yang luar biasa sebelumnya apa namanya sekolah perhotelan dan lebih ke culinary art. Kemudian kamu juga mendapatkan pengalaman-pengalaman gitu ya, magang di tempat-tempat yang apa namanya membuat kamu jadi pengen bikin Makaku ini. Nah, saya pengen tahu nih, kan pasti kan waktu buka segala macam itu kan ada proses yang sulit untuk Iya. dilalui gitu. Itu gimana itu? Nah, ini Sulit nggak menurut kamu itu? apa? Sulit nggak? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Jadi pas mau buka awal-awal itu kan kita terbentur sama apa ya? Modal juga sempat terbentur sama modal. Terus tempat usaha, kemudian mau dibikin konsepnya itu kayak gimana, terus costingnya juga, terus kita juga ngelakuin banyak observasi ke makan mie ayam itu seminggu itu hampir tiap hari Bu. Makan mie ayam itu kita kemana-mana keliling nyobain yang mana yang enak gitu, yang mana ininya yang maksudnya yang masuk di lidah kita. Terus Oke. juga kita sempat belajar sama salah satu pedagang mie ayam yang udah biasa jualan gitu. Jadi kita sempat nanya-nanya, sempat sharing sama dia, gimana biar mie-nya itu mateng gitu kan, gimana cara masak mie-nya. Ternyata banyak juga teknik-teknik yang kita pelajarin di situ. Nah, jadi banyak banget sih kalau bisa dirinciin kendala atau apapun yang tantangannya itu banyak banget. Apalagi pas waktu itu terbentur juga sama sama uh, apa ya tugas akhir kuliah gitu kan. Terus satu sisi saya harus mikirin ini juga, harus mikirin bisnis ini juga gitu. Tapi Dan kan akhirnya ya dan akhirnya modal modal mulai aja dulu akhirnya jadi gitu. oke, modalnya yang penting mulai gitu ya. Kalau nggak Ya, pernah yang mulai penting mulai. nggak akan pernah mulai mungkin ya. Ya, betul. Luar biasa. Berarti kamu lewat proses observasi, lewat proses tanya sama orang gitu ya, Iya. mencari apa namanya informasi sebanyak mungkin sebelum kamu bikin mie ayam ini. Iya. Kira-kira menurut kamu mana yang paling penting di dalam bisnis? Ketika kamu mulai ini, apakah konsep itu lebih penting atau skill-nya lebih penting? Karena kan kamu dari culinary arts nih. Um, menurut saya sih uh,
dua-duanya berkesinambungan sih, entah itu skill, entah itu konsep. Nah, kalau misalkan skill itu udah harus, maksudnya harus pasti dimiliki gitu kan, biar kita tahu gimana cara bikinnya, gimana cara memprosesnya. Kemudian konsep pun juga ternyata nggak kalah penting, karena konsep yang berbeda itu yang paling diminati. Kalau menurut saya sekarang ini, konsep yang berbeda itu, konsep yang unik itu paling diminati sama masyarakat banyak. Jadi menurut saya keduanya sangat penting sih dan sangat berkesinambungan. Oke, jadi skill juga perlu ternyata ya. Ya, skill juga perlu. Oke, makanya kamu tadi sempat bilang bahwa belajar dari tukang mie ayam itu juga bukan hal yang tabu gitu ya, malah justru mungkin itu penting banget ya untuk penting banget. Oke. Kita maksudnya masih belum terlalu menguasai bidang itu, cuma ketika ada kemauan buat bertanya, buat belajar, otomatis skill kita akan bertambah gitu. Oke, jadi ternyata belajar itu sepanjang hayat ya, terus-menerus ya. Betul. Jadi kuliah buat kamu apa dong? Kuliah penting banget. Penting banget. Penting ya? Sepenting apa sih kuliah itu? Kuliah itu justru kalau saya pikir-pikir, kenapa dari dulu, dari misalkan SD atau SMP, SMA itu, kenapa kita nggak langsung ditaruh di sesuatu yang benar-benar kita minati gitu. Kepikiran seperti itu, karena ternyata pas di kuliahan itu, kita benar-benar pelajarin apa yang benar-benar kita minati. Jadi benar-benar terfokus sama hal itu gitu. Oke, jadi menurut kamu harusnya dari kecil itu udah diarahin harusnya gitu ya? Oke, kalau di luar negeri gitu tuh Faiz. Kalau di luar negeri gitu, setahu saya di Amerika dan di Eropa gitu, kalau kamu minat dengan kuliner, itu mulai dari SMP itu ada sekolahnya kuliner. Ya, betul. Gitu. Kalau di Indonesia kan baru SMA ya kalau nggak salah ya, Mbak. Jadi menurut kamu dari kecil tuh harusnya udah dijurusin gitu ya? Iya. Tapi kan masih galau kalau masih kecil. Iya juga, cuma kan kita bisa lihat sebagai misalkan orang tua gitu ya, misalkan orang tua, kita bisa lihat anak-anaknya ini maunya di mana gitu. Kamu emang udah suka culinary dari kecil? Kalau culinary masak-masak sih dari SMP, Bu. Udah sempat masak gitu, masak-masak yang hal-hal yang nggak begitu sulit lah, kayak masak nasi goreng gitu, ya, suka masak sederhana. Oke, Faiz, tadi tantangan kamu udah sebutin beberapa gitu ya, bahwa tantangannya itu memang bagaimana caranya memenangkan pasar dengan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, kalau kita bicara nih tentang pandemi COVID-19 nih, bagaimana tuh kamu menyikapi bisnis mie ayam kuah kaldu ini yang kalau bisa saya bilang sebetulnya ini usaha kecil ini, usaha mikro ini biasanya di masa-masa sekarang itu justru malah harusnya berkembang bagus gitu ya. Itu apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana kamu bisa sampai ke situ gitu? Awalnya pas saya boleh cerita tentang sebelum COVID dulu nggak, Bu? Boleh. Sebelum mulai ada COVID, kita kan udah mulai sempat buka tuh. Nah, itu pemasukan dari kita buka lewat online. Nah, pemasukan dari aplikasi online itu lumayan stabil gitu setiap hari. Kemudian masuklah COVID, ternyata penjualan itu malah menurun drastis. Bahkan dari aplikasi itu kita bisa dapetin kayak sehari itu cuma satu porsi, bahkan ada sampai nol gitu, penjualannya nol. Dan saya pikir kayaknya misalkan COVID ini kan orang-orang banyaknya di rumah, stay di rumah. Saya pikir mungkin banyak dari mereka itu mau yang praktis, kayak pesan makanan dari luar lewat aplikasi-aplikasi online. Ternyata setelah saya jalanin beberapa hari, nggak seperti itu. Saya temukan gitu. Ternyata, dan saya pikir mungkin, saya masih positive thinking.
mungkin ada yang salah dari bisnis saya, dari konsep bisnis saya. Kemudian saya coba tanya ke tetangga yang jualan pecel, jualan macam-macam gitu kan. Gimana sih penjualannya selama COVID ini, selama pandemi ini? Ternyata dari mereka pun bilang, wah sepi mas, ada penurunan nih selama COVID. Oh ternyata emang situasi ini tuh bikin beberapa usaha mikro menurun penjualannya, omset itu. Malah menurun ya? Jadi iya, yang saya pikirin apa mungkin orang-orang lebih banyak beli bahan kemudian masak di rumah seperti itu kan. Sebelumnya kan sempat ramai juga tuh yang namanya di supermarket kan sampai ngantri membludak segala macam, mereka pada beli bahan-bahan pokok mungkin buat masak di rumah atau buat makan ya higienis lah, lebih higienis di rumah gitu. Ada ketakutan juga buat pesan-pesan dari luar, mungkin seperti itu. Ya, itu mungkin karena kan sisi higienitas, kemudian apakah iya bebas dari COVID mungkin ya? Ya. Oke. Terus? Kemudian ada satu titik tiba-tiba kita dapat orderan yang lumayan banyak dan ini agak ngagetin sih. Kita tahu dapat orderan 40 porsi dan untuk dibagi-bagiin. 40, nah, ya saya lihat kenapa bisa begini. Ternyata lagi waktu itu awal-awal COVID itu lagi rame banget yang namanya donatur atau relawan gitu, dari masyarakat. Mereka bikin menggalang dana buat bantu masyarakat, buat bantu relawan. Entah itu berupa makanan, entah itu berupa uang atau sembako dan lain sebagainya. Nah, saya lihat ternyata orang yang pesan ke saya ini melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi dia mau membagikan makanan yang dipesan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk kepentingan orang banyak. Wow. Karena waktu itu lagi tinggi banget tuh berita-berita COVID di mana-mana gitu kan, lagi tinggi banget. Nah jadi oke. Cuma kendalanya waktu itu beliau nggak bisa keluar karena Parno. Nah, dari kita karena ngelihat semangat beliau ini luar biasa buat berbagi, walaupun dari imbauan pemerintahnya belum membolehkan keluar, stay at home, kita ambil resiko. Oke, gimana kalau kita yang bagikan, kita yang menyalurkan niat mereka, niat orang-orang baik ini untuk berbagi. Karena niatnya ini benar-benar kuat, semangatnya itu benar-benar ada, madam. Jadi siasatnya, tapi syaratnya kita keluar rumah, kita harus bawa hand sanitizer, terus kita pakai masker. Tetap kita ngikutin anjuran pemerintah, gitu kan. Akhirnya kita keliling, terus kita update kalau kita telah melakukan hal ini, baik kepada yang mesennya kita update ke mereka, dokumentasi segala macam. Terus kita juga update di Instagram, di akun Instagram, dengan harapan bahwa ini loh, ternyata masih banyak loh orang-orang baik yang mau berbagi. Dan kalian nggak perlu repot, karena kita bisa menyalurkan niat baik kalian itu gitu. Kan berarti kan kalau memang orang ini punya niat untuk membagikan ke orang lain, berarti kan sebetulnya dia udah punya target nih mau dikasih ke siapa. Ya, betul. Iya kan? Nah, kalau kamu yang bagiin, apakah kamu pergi ke target yang dia inginkan? Ya, jadi dalam proses kita ngobrol sama konsumennya, sama yang mesen, ini mau dibagikan kapan? Misalkan 40 porsi mau dibagikan kapan? Ada request, oh hari ini aja. Oh prioritasnya kemana? Ke relawan, ke
ke orang-orang yang membutuhkan di pinggir-pinggir jalan atau ke siapa. Nah, kebanyakan dari mereka itu mintanya ke pinggir-pinggir jalan. Oh. Jadi setelah kita ini kita bergerak itu berdasarkan kemauan dari konsumen. Karena kan yang kita pikirin konsumen ini maunya seperti apa, targetnya kayak gimana, kita harus penuhin sebisa mungkin. Kalau emang kita nggak bisa, kita yang nggak bisa, nah kita harus punya solusi gimana caranya semuanya itu nerima keadaan ini dari pihak yang mesen, dari pihak kita juga gitu. Rata-rata mereka udah punya target yang diomongin ke kita gitu, maunya kayak gimana gitu. Oke, apa namanya kan kalau orang pengen biasanya nih yang punya niat untuk ngasih gitu ya. Biasanya mereka punya oke, saya mau ngasih orang di daerah situ gitu. Apakah itu juga kompromi terus udah gitu dari pihak kamu juga melakukan perjalanan sampai ke daerah yang dipesan itu atau gimana? Apa enggak? Kalau itu sempat kita tawarin, Madam. Ini mau dibagiin daerah mana gitu kan? Apakah ke daerah Jakarta Barat atau di mana? Dan rata-rata sih mereka mengerti keadaan. Konsumen ini pun mengerti keadaan karena dengan situasi yang begini, nggak usah lah Mas, nggak usah jauh-jauh dah di daerah situ aja gitu. Oh oke Bu, kalau gitu, oke kita paling ada nih daerah sini, mereka kondisinya seperti ini, apakah minat mungkin kita bagiin ke situ? Oh ya udah nggak apa-apa Mas, ya kayak gitu sih. Tapi paling jauh kita ke Ciputat pernah. Waduh, lumayan ya. Lumayan. Lumayan dari Cipete ke Ciputat, ya lumayan juga. Oke. Bawa berpuluh-puluh mie ayam itu. Iya, bawa mie ayam itu sampai 50-an porsi lah. Oke. Nah, apa namanya? Selama ini kalau misalnya berarti kan kamu nih sebetulnya dari kalau boleh kita sebut kamu dari entrepreneur ke sociopreneur sebetulnya. Karena kamu ada apa namanya memotivasi orang untuk berbuat baik kepada orang lain, begitu kan? Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kamu pernah nggak kamu lakukan pembagian makanannya, pembagian mie ayamnya ke daerah yang sama? Nah, kalau seperti itu kita pernah berbagi ke daerah yang sama, cuma lebih kita kecilin sih, maksudnya hal kayak gitu lebih apa ya? Kalau bisa jangan sampai gitu kita bagiin ke tempat yang sama. Oke. Jadi sebetulnya ini sebuah bisnis model yang sangat feasible ya. Dari tadi kamu bilang lewat apa namanya aplikasi ordernya 1 sampai 0 gitu. Sekarang udah berapa banyak nih orderan yang kamu apa namanya dapatkan? Ada nggak gitu misalnya? Saya nggak tahu kalau dari 1 ke 0 gitu mungkin ke angka tadi 40 gitu, mungkin ke angka 30, 40. Kira-kira sehari gitu bisa berapa tuh? Kalau untuk sekarang alhamdulillah makin banyak orang yang ngontekin buat ikutan berbagi gitu. Dan bisa dirata-ratain sehari itu kita bisa dapat 50 porsi, Madam. 50 porsi. Ya. 50 porsi sehari. Lumayan juga ya? Wow. Itu lumayan. Itu pasti gempor itu. Lumayan. Oke, itu minimal 50 porsi gitu. Nah, itu didapetinnya dari mana? Bagaimana caranya kamu? Apakah dari yang tadi itu dia sebagai apa namanya customer langganan yang melakukan repeat order atau apa yang sudah upaya apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mendapatkan minimal 50 itu? Ya. Jadi setelah ada yang mesen waktu 40 porsi itu, saya mikir, oh kenapa nggak kita bikin paketan aja, paket berbagi kebaikan namanya. Nah ini kita bikin paket dari mulai 10 porsi sampai 50 porsi yang untuk di post di Instagram.
Kemudian kalau misalkan ada request entah itu 20 porsi atau lebih di atas itu bisa kontakin kita lewat WhatsApp. Nah, pas kita post, ternyata banyak anak-anak muda itu, teman-teman terutama, yang ngontekin. Ternyata mereka pengen. Jadi kan, mohon maaf, mungkin kantong kita ini, kantong-kantong anak muda ini kan masih belum begitu tebal gitu, Madam. Jadi ketika ngelihat 10 porsi postingan 10 bisa berbagi 10 porsi, itu mereka punya rasa kayak, oh, gue masih sanggup nih kalau segini. Gue mau deh berbagi. Kayak gitu. Alhamdulillah, sampai sekarang banyak sih yang seperti itu gitu, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dikira nggak disangka-sangka lah terutama. Terus ada juga yang repeat order karena mungkin udah percaya. Dia sempat bilang, wah saya percaya nih sama aku, saya mau repeat order dong, 100 porsi lagi. 100 porsi? Ya, ada yang kayak gitu. Terus dia posting, dia bilang ke teman-temannya, ternyata teman-temannya juga ada yang pengen gitu. Jadi dari banyak, lewat postingan sosial media ada, lewat mulut ke mulut ada, seperti itu sih. Oke. Berarti memang ini bisnis model yang seperti ini nih sangat diminati pada saat ini ya, terutama pada saat pandemi COVID ini. Memang sih kalau kita lihat ada di kemarin itu saya sempat diskusi sama seorang researcher yang menyatakan bahwa ketika kita bicara pandemi sebetulnya banyak hal-hal baru yang bermunculan. Orang itu semakin ingin berbagi, semakin ingin melakukan hal-hal yang bersifat sosial gitu ya. Jadi itulah sebabnya bisnis model yang kamu buat ini malah justru tidak hanya menguntungkan kamu, tapi menguntungkan masyarakat sekitar yang kamu bagi. Betul. Apa rasanya, Faiz? Rasanya senang banget sih, senang banget. Dan kita jadi semangatnya itu luar biasa buat berbagi terutama. Karena walaupun secara nggak langsung kan ini makanan bukan apa ya, uang kita gitu kan. Ya. Tapi uang konsumen. Tapi kita yang membagikan itu ngerasa kayak senang banget bertemu langsung dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu punya nilai tersendiri sih bagi kita. Jadi kita semangatnya itu benar-benar. Faiz, saya pengen tahu, kan kalau misalnya kita order mie ayam kamu gitu kan, itu kan kita harus bayar ongkos kirim. Nah, kalau dalam hal ini, apakah kamu narikin ongkos kirim atau gimana? Enggak sih. Jadi paket yang kita kasih itu benar-benar nggak ada tambahan atau pengurangan lagi. Jadi apa yang mereka lihat itu yang mereka dapetin gitu. Jadi kita nggak nerima, misalkan ada ongkos kirim, kita ongkos bagiin segala macam, enggak, kita nggak nerima itu. Jadi benar-benar ya sebetulnya kamu juga melakukan apa namanya berbagi juga dong kalau dalam hal ini, karena kan ada ongkos kirim yang harus kamu tanggung kan, berarti kan? Bisa dibilang gitu sih, Madam. Cuma yang saya pikirin tuh kepuasan customer aja udah. Yang penting konsumen puas. Luar biasa, luar biasa. Udah berapa lama nih kamu mempraktekkan apa namanya bisnis model yang baru sebagai seorang sociopreneur ini? Kalau bisnis ini seperti model kayak gini, model sedekah ini berjalan semenjak bulan puasa. Oke. Berjalan semenjak bulan puasa. Ternyata minatnya itu selain karena pandemi, bulan puasa juga mendukung orang-orang buat berbagi. Benar. Oh, jadi pas banget dong ya? Ya, kira-kira udah sebulan kurang lah kita jalanin. Dan itu pasti luar biasa kalau misalnya bisa. Yang paling banyak itu berapa yang paling banyak nih, Faiz? Berapa porsi yang pernah kamu dapetin? Paling banyak itu 200 porsi, Madam. 200 porsi. 200 porsi. Bahkan kita minggu depan itu jadwal kita udah padat.
on antrian orderan ngantri. Really? Iya, jadi kita bilang ke mereka mau dibagiin kapan misalkan. Hari ini, wah kita nggak bisa. Gimana kalau Senin depan? Gimana kalau Selasa depan gitu. Banyak kan gitu sih. Oh. Jadi kita Udah lempar-lempar sampai gitu ke segitunya. warung kosong. Iya, Sampai segitunya. alhamdulillah. Oke, Iya. maksimal yang bisa kamu terima itu 200 porsi itu tadi ya? Atau Ya, ada bisa melebihi? sebenarnya kita nggak terbatas sih. Bahkan eh, di atas itu pun kita masih bisa menyanggupi. Cuma Oke. mungkin dari kitanya bakal ngasih solusi. Kalau misalkan hari ini kita bagiin segini, mungkin waktunya nggak cukup. Nanti kita Hmm, lempar ke lain hari itu. oke. Luar biasa. Luar biasa itu ini banget ya, apa namanya? Bisa bisa jalan banget lagi kan. Nah, ini kan kamu kan bukan orang Jakarta nih. Nanti kan kamu satu saat Bukan. apa namanya Lebaran gitu kan harus pulang kampung. Kamu nggak pulang kampung nih? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Nurutin pemerintah lah. Nurut pemerintah Ya. ya. Dan mungkin juga di saat-saat nanti Lebaran apa segala macam malah justru banyak nanti orderannya enggak. Nah, itu dia. Amin, amin. Amin. Kita berharapnya Pertanyaan seperti itu juga. kenapa? Ya, kita berharap juga kayak gitu. Pertanyaan saya selanjutnya ada nggak apa namanya pengembangan produk yang sudah kamu lakukan yang kira-kira bakalan kamu lakukan nih di kemudian hari gitu setelah mungkin masa pandemi ini berakhir atau saya nggak tahu apa sebelum pandemi berakhir juga mungkin ada nggak pengembangan produk yang ingin kamu lakukan? Hmm. Kalau pengembangan produk kita sempat bikin sebelum pandemi ini ada pun kita udah sempat bikin, sempat sempat apa ya, berimprovisasi. Mhm. Jadi mie ayam yang kita jual ini kan tadinya itu cuma mie ayam original. Jadi Hmm. kayak kebanyakan orang-orang di pinggir jalan itu jual mie ayam ya seperti itu bentuknya. Hmm. Cuma kita bedakan di dalam kuah kaldunya sama packagingnya. Hmm. Terus akhirnya kita pengen bikin sesuatu yang beda, gimana eh, ketemulah itu namanya apa ya, inovasi kayak bikin bumbu mie ayamnya itu kita beda-bedain, jadi Hmm. nggak pakai yang original. Hmm. Dan sekarang bahkan udah bisa dipesan sebenarnya. Customer kita pun kita tawarin gitu, Bu, maunya mie ayam apa gitu kan. Oke. Sekarang kita udah punya mie ayam bumbu rendang, mie ayam bumbu soto, mie ayam bumbu gulai. Ngalah-ngalahin itu dong produk yang terkenal banget Belum itu. instan. Sekarang apa namanya? Tapi itu sekarang juga juga kamu buat yang produk Ya, yang baru ini tetap dibuat juga. iya, Banyak dibuat juga juga. yang minta. Banyak. Bahkan beberapa orang bilang ternyata mie ayam rendang salah satu produk baru kita itu rasanya benar-benar paling enak gitu dibandingkan mie ayam jenis yang lain. Saya setuju sih. Saya udah nyoba sih. Saya setuju. Saya udah nyoba itu mie ayam rendang kamu punya itu yang makaku bikin di awal-awal itu. Itu enak, 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 enak. Oke, Faiz, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang mereka belum tahu mau bisnis apa, terus Hmm. mereka kepengen bikin bisnis tapi masih ragu-ragu gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Kira-kira tips apa nih? Mungkin 3 hal kali ya yang bisa kamu share sama teman-teman di luar. Apa yang sekiranya kamu apa namanya? Gimana gimana sih supaya mereka tidak jatuh ke lubang kegagalan gitu yang sangat dalam gitu. Minimal ada tips-tips dari kamu. Apa itu, Faiz? Eh, yang pertama, ketika mau bisnis Mhm. itu yakin sama diri sendiri, yakin sama bisnisnya. Jadi yakin apa yang kita lakuin itu baik buat diri kita, baik buat orang lain. Jangan sampai kita ngelakuinnya setengah-setengah. Oke. Jadi kalau misalkan mau bisnis, bikin bisnis sebagus mungkin dan yakinin itu, jangan sampai ya, jangan sampai apa ya? Ya itu tadi, jangan sampai setengah-setengah lah kalau misalnya mau bisnis. Terus yang kedua, konsisten.
Ini paling penting sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, konsistensi ini paling penting dalam berbisnis gitu. Kenapa? Karena pasti ketika kita dapat, misalnya kita buka bisnis hari ini gitu, terus kita dapat orderan kayak cuma 1, 2, 3, 4, 5, itu kan pasti males. Pasti. Iya kan? Aduh, males banget bisnis cuma dapat segini doang. Cuma tetap tanemin dalam hati, dalam diri, kalau misalkan kita lakuin ini terus-menerus, pasti bakal dapat hasilnya. Dan itu yang sempat saya terapin juga sebelumnya gitu. Saya pernah jatuh, maksudnya saya pernah ada di posisi kayak, oh males banget bisnis cuma dapat segini doang, susah banget kayaknya. Tapi kalau misalkan kita konsisten, kita terus-terusan promosi, kita terus-terusan bikin inovasi, berkembang, pasti itu bakal nemuin sih titiknya di mana. Oke. Terus yang ketiga, apa ya, paling jangan tutup mata soal lingkungan. Jangan tutup mata soal lingkungan ini maksudnya kita harus tahu nih lingkungan kita ini lagi butuh apa. Kita misalkan mau bisnis, misalkan bisnis, taruhlah bisnis saya mie ayam. Kemudian saya harus merhatiin lingkungan juga. Lingkungan saya ini cocok nggak buat makan mie ayam? Lingkungan saya ini cocoknya kalau misalkan mereka mau makan mie ayam seperti apa yang cocok buat mereka. Jadi kemudian zaman juga ternyata berpengaruh. Terus apa hal-hal yang lagi tren gitu juga ternyata berpengaruh. Jadi jangan sampai tutup mata akan hal itu. Oke. Wow, luar biasa. Itu dapetnya di sekolah apa di pengalaman berbisnis nih, Pak Is? Pengalaman lebih banyaknya. Udah pasti pengalaman, nggak mungkin ini Pengalaman. pasti ngerasain sendiri gitu. Kalau misalnya kamu cuma belajar teori, terus kamu apa namanya kayak apa sih itu teori gitu kan? Begitu kamu Iya, ngalamin, oh iya ternyata kayak begini ya gitu ya. iya benar. Luar biasa, Faiz. Makanya kan, Gimana? ya, makanya ada pepatah kan bilang experience is the best teacher. Ya, mantap. Oke, Faiz, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah ngobrol nih Ya, hampir 1 jam kita ngobrol dan semoga apa namanya apa yang kita obrolin pada hari ini bisa manfaat buat orang banyak di luar sana. Dan saya hanya amin. bisa mendoakan supaya bisnismu semakin berkembang dan semakin lebih baik di masa yang akan Amin. datang dan sukses terus. Thank you, Amin. Faiz. Terima kasih, Bu.